Di Munich, Jerman, seorang petugas kebersihan lanjut usia bernama Ralph menjalani rutinitas malamnya seperti biasa. Dengan langkah santai, ia melewati pos keamanan tanpa hambatan dan memasuki kantor Manfred Weiss, seorang politisi sayap kanan dan pengusaha yang bercita-cita menjadi kanselir Jerman. Tidak ada yang mencurigai dirinya hingga tiba-tiba Ralph menarik keluar sebuah pistol berperedam dari balik seragamnya. Dalam hitungan detik suasana kantor berubah menjadi kacau. Dengan ketenangan luar biasa, Ralph menembak para penjaga keamanan satu persatu dengan presisi mematikan. Tak ada peringatan, tak ada celah bagi targetnya untuk melawan. Namun setelah mengeliminasi ancaman utama, ia beralih ke target berikutnya. Adalah Elise, putra Manfred Weiss. Tapi Elise tidak langsung dieksekusi. Ia hanya ditembak di kakinya. Namun alasan dibalik keputusan itu tetap menjadi misteri. Alih-alih melanjutkan aksinya, Ralph segera melakukan pelarian yang tidak terduga. Dengan keahlian luar biasa, ia menuruni sisi gedung menggunakan tali pengaman, meninggalkan jejak minim di tempat kejadian. Sesampainya di tempat persembunyian, ia berdiri di depan cermin dan mulai melepaskan penyamaran satu persatu. Wajah tua Ralph perlahan menghilang memperlihatkan sosok yang jauh lebih muda. Saat topeng terakhir dilepas, identitas aslinya pun terungkap. Ralph bukanlah siapa-siapa, melainkan pembunuh bayaran legendaris yang dikenal sebagai Tajakul. Keesokan paginya, Tajakul melanjutkan rencananya dengan tenang. Ia menuju sebuah apartemen yang berjarak 3.815 meter dari rumah sakit tempat Elise dirawat. Dari kejauhan, ia menunggu dengan sabar hingga Manfred Weiss tiba di rumah sakit untuk menjenguk putranya. Meski berada dalam penjagaan ketat, Manfred tetap menjadi sasaran empuk bagi Tajakul. Dengan presisi yang hampir tidak masuk akal, ia menarik pelatuknya. Dalam sekejap satu peluru melesat tepat mengenai Manfred, menjatuhkannya seketika. Itu adalah tembakan yang mencatatkan rekor. Satu bidikan sempurna dari jarak yang hampir mustahil. Kepanikan pun menyebar di rumah sakit, sementara pasukan keamanan bergegas mencari sumber tembakan. Di apartemen Tajakul tetap tenang. Ia membongkar senapan custom-nya dengan efisiensi luar biasa. Senjata yang telah dirancang untuk disamarkan sebagai koper biasa. Setelah merapikannya, ia meninggalkan tempat itu tanpa menarik perhatian. Melangkah keluar bangunan, masuk ke mobil, dan menghilang seolah-olah ia tak pernah ada. Di London, kabar pembunuhan Manfred Weiss segera mencapai telinga Bianca Pullman, seorang agen MI6 yang dikenal karena keahliannya dalam senjata api. Berkat pengetahuannya yang mendalam, Bianca segera menyimpulkan bahwa satu-satunya cara Tajakul bisa membawa senjata sebesar itu tanpa terdeteksi adalah jika senapan itu dirancang untuk dibongkar dan disamarkan sebagai koper. Menurutnya, senjata itu adalah bagian dari dirinya. Dia tidak akan meninggalkannya. Jika dia membawanya, maka koper itu harus ada bersamanya. Penalaran Bianca yang cepat menarik perhatian Isabel Kirby, seorang wakil kepala staf MI6 kagum dengan kemampuannya. Isabel memutuskan bahwa Bianca harus bergabung dalam tim investigasi untuk memburu sang pembunuh bayaran. Menganalisis lebih jauh, Bianca mengatakan bahwa senapan itu memiliki desain unik yang hanya bisa dibuat oleh Norman Stock, seorang perakit senjata legendaris asal Irlandia. Tetapi Norman telah lama menjadi buronan, untuk mencarinya adalah tugas yang hampir mustahil. Namun Bianca tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menemui Alison Stock, istri dari Larry Stock, saudara Norman. Ketika Bianca mengkonfrontasi Alison, ia mendapat respons yang tidak diharapkan. Alison menolak memberikan informasi apapun tentang keberadaan Norman. Tekad Bianca untuk mendapatkan jawaban mendorongnya mengambil langkah drastis. Ia menahan Emma, putri Alison, sebagai jaminan. Namun takdir berkata lain. Emma yang ternyata memiliki kondisi jantung yang tidak diketahui sebelumnya mengalami serangan jantung mendadak saat berada dalam tahanan. Di tengah kepanikan, Bianca berusaha menyelamatkan Emma.
Dengan penuh urgensi, ia ikut dalam ambulans menuju rumah sakit dan mencoba melakukan CPR. Namun upaya itu sia-sia, Emma meninggal di tangannya. Tragedi ini segera berubah menjadi krisis pribadi dan profesional bagi Bianca, mencoreng reputasinya sebagai agen Mi-6. Sementara itu, jauh dari kehebohan, Bejako menjalani kehidupannya yang lain di Spanyol. Ia tinggal di sebuah rumah mewah bersama istrinya, Nuria, dan anak mereka yang masih bayi, Carlito. Bagi Nuria, suaminya hanyalah seorang pria biasa bernama Carlos yang sering bepergian untuk urusan bisnis. Ia tidak pernah mencurigai identitas asli pria yang tidur di sisinya setiap malam. Namun di balik ketenangan palsu itu, Dajakal tetaplah seorang pembunuh bayaran. Begitu ia mendapat waktu sendirian, ia masuk ke jaringan komunikasi transkripsi dan menghubungi klien yang telah mempekerjakannya untuk membunuh Manfred Vest. Ia menuntut pembayaran sisa sebesar 3 juta euro, tetapi respons yang ia terima sungguh mengejutkan. Kliennya menolak membayar. Di kota London, Bianca berhadapan dengan situasi yang pelik. Informannya yang bernama Alison marah besar setelah putrinya Emma ditangkap. Namun Bianca memilih untuk merahasiakan kebenaran yang lebih kelam. Emma telah meninggal di tahanan akibat gagal jantung yang tidak terdiagnosis. Agen Mi-6 bergerak cepat untuk menutupi kematian ini dengan mendatangkan seorang agen khusus bernama Carver. Meski demikian, tekanan terhadap Bianca semakin besar karena ia belum mengungkapkan kebenaran kepada Alison. Kepala tim operasi Isabel mencoba meyakinkan Bianca bahwa ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Dengan dorongan itu, Bianca tetap memainkan permainannya berpura-pura bahwa Emma masih bisa diselamatkan. Sebagai imbalannya, ia menuntut Alison untuk memberikan nomor kontak Norman Stock, sosok yang dapat menghubungkannya dengan jaringan bawah tanah yang lebih luas. Sementara itu di Spanyol, Bejako menjalani kehidupan gandanya. Di rumahnya, ia membaca tentang Uledak Carlos atau UDC dan proyeknya yang bernama River, sebuah inovasi keuangan yang diklaim akan membawa transparansi. Tetapi juga diyakini bisa menciptakan kekacauan besar bagi sebagian orang. Namun, Jakal memiliki masalah lain. Klien yang mempekerjakannya untuk membunuh Manfred Vest belum membayar sisa pembayaran sebesar 3 juta euro. Dengan penuh amarah, ia mulai melacak jejak klien tersebut. Meski masih diselimuti kekecewaan, ia tetap menghadiri perayaan ulang tahun anaknya dengan menghadiahkan Carlito sebuah pesawat mainan. Namun momen kebahagiaan itu terganggu oleh pesan dari banknya yang melacak pembayaran kliennya dari Munich. Tanpa ragu, ia segera mengakhiri perayaan dan meminta istrinya mengantarnya ke bandara. Di New York, sebuah kelompok rahasia tengah mendiskusikan pembunuhan terhadap UDC. Mereka mempertimbangkan apakah dapat memenuhi permintaan finansial dari Dajakal. Di saat yang sama, UDC tampil di sebuah acara bincang-bincang, menyuarakan transparansi finansial total termasuk asetnya sendiri. Kembali ke Inggris, Bianca dan tim Mi-6 menelusuri rekaman keamanan dari pembunuhan Manfred Vest. Mereka menemukan Jakal yang saat itu menyamar sebagai seorang pria bernama Ralph. Dari pengamatannya, mereka mengetahui beberapa ciri khas Jakal. Ia menembak dengan tangan kanan dan lebih memilih pistol 9 mm. Sebuah model standar yang pernah digunakan oleh Angkatan Bersenjata Inggris hingga tahun 2013. Mereka juga memperhatikan ranselnya yang berasal dari perusahaan kecil asal Inggris, memberi petunjuk bahwa ia mungkin berasal dari sana. Namun tekanan semakin besar pada Bianca. Atasannya menolak memberinya lebih banyak waktu untuk menyelidiki lebih dalam. Sementara itu, Dajakal tiba di Munich untuk menyelidiki pembayaran yang tertunda. Dengan menyamar, ia bertemu dengan Zina Jansen, perwakilan klien barunya. Dalam pertemuan tersebut, ia mendapatkan pembayaran awal sebesar 20 juta dolar untuk membunuh UDC. Sisa 80 juta dolar akan diberikan setelah tugas selesai.
UDC akan meluncurkan proyek RIVOR pada tanggal 28 bulan ini. Batas waktu yang tidak bisa dinegosiasikan. Jakal setuju untuk mengambil pekerjaan itu, tetapi hanya setelah ia menerima pembayaran awalnya dulu. In future communications, we'll use the code name Rodan for the target. Very good. And we'll need a code name for you, too. Why not the Jackal? Namun ia masih memiliki urusan yang belum selesai. Setelah mendapatkan informasi dari bank, ia menemukan bahwa pembayaran awal untuk pembunuhan Manfred Vast berasal dari akun perusahaan bernama Halen. Melalui penelusuran lebih lanjut, ia mengetahui bahwa akun tersebut terhubung dengan Elias Vast, putra dari Manfred Vast. Fakta ini mengungkapkan sebuah kebenaran mengejutkan. Elias lah yang memerintahkan pembunuhan ayahnya sendiri. Namun karena Jakal melukai Elias dalam prosesnya, Elias kini menolak membayar sisa uang yang dijanjikan. Di Belfast, Alison mempertimbangkan permintaan Bianca dan berdiskusi dengan suaminya Larry. Ia ingin terbang ke London dan memutuskan untuk meminta uang kepada Norman Stokes. Dalam keputusasaan, Alison secara diam-diam mengambil foto nomor telepon Norman dari ponsel Larry dan mengirimkannya ke Bianca. Tak lama setelah menerima nomor itu, Bianca menelusuri lokasinya dan menemukan bahwa Norman berada di Belarus, tepatnya di kota Semarhon. Tanpa membuang waktu, ia dan timnya bergerak ke sana untuk menangkapnya. Dan apa yang terjadi? Silakan tonton episode berikutnya.